Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan mata pelajaran matematika peminatan. Sini kita mempelajari tentang trigonometri 2. Untuk itu kita masuk ke pendahuluan. Pendahuluan di sini ada sudut-sudut istimewa. Mungkin di kelas 10 sudah kita pelajari, yaitu mulai dari sudut 0, 30, 40, 45 dan 60 serta 90 derajat. Mungkin kalian sudah hafal ini. Lebih jelasnya kita langsung ke berikutnya. Nah, di sini pun sudah kita mengetahui untuk kuadran 1 yang bernilai positif sin, cos. Untuk kuadran kedua yang positif hanya sin. Kuadran ketiga yang positif hanya tan di sini. Kuadran 4 yang positif hanya cos. Nah, mungkin ini juga sudah. Nah, kemudian di sini sudut lancip itu adalah sudut lancip besarnya kurang dari 90 derajat. Pada sudut lancip nilai sin, cos dan tan sudutnya adalah positif. Nah, intinya itu kalau sudut lancip ini kurang dari 90 derajat. Kalau sudut tumpul adalah lebih dari 90 derajat. Nah, kita lanjut ke berikutnya, yaitu rumus perkalian sinus dan kosinus. Rumus perkalian sinus dan kosinus. Di sini ada rumusnya, ada 4. Nah, kemudian kita masuk ke contoh soal. Contohnya adalah tentukan nilai dari 2 sin 52 1/2 cos 7 1/2 pembahasan. Nah, di sini adalah rumusnya yang diambil di sini adalah yang pertama nih. Ya kan? Karena di sini ada 2 sin, cosnya di sini ini adalah punya A, di sini adalah B-nya. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan. Rumusnya di sini adalah 2 sin A cos B sama dengan sin A tambah B ditambah sin A kurang B. Kemudian 2 sin 52 1/2 cos 7 1/2. Nah, ini kan masukkan sin, A-nya di sini adalah 52 1/2. B-nya adalah 7 1/2 ditambah sin. Nah, A-nya adalah 52 1/2. Kemudian dikurang nilai B-nya adalah 7 1/2. Kemudian kita selesaikan sin 2 dikali 52 ditambah 1 tambah 2 kali 7 tambah 1 sama dengan sin 60 tambah begitu juga dengan ini 2 dikali 52 tambah 1, maka hasilnya ini. Nah, jadi sin 60 adalah 1/2 akar 3 tambah sin 45 adalah 1/2 akar 3. Maka disederhanakan menjadi setengahnya dikeluarkan menjadi setengah kali akar 3 tambah akar 2. Sehingga dengan demikian 2 sin 50 2 per 1/2 cos 7 1/2 sama dengan 1/2 kali akar 3 tambah akar 2. Mungkin itu contoh soal yang nomor 1. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua di sini adalah nilai dari 2 cos 52 kali 1/2 cos 7 1/2. Mungkin tidak jauh berbeda. Intinya itu kalian harus mengetahui ini nilai A, ini nilai B. Nah, untuk soal yang nomor 2 ini menggunakan rumus yang ketiga, karena di sini adalah cos, ya kan? Nih cos. Caranya pun juga sama. Jadi kalian tinggal lihat di rumus masing-masing. Kalian bisa pahami sendiri. Kalau yang sudah,
bisa kalian kerjakan untuk latihan 1. Ya, salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan lagi. Mungkin tadi kita sudah mempelajari tentang rumus perkalian sinus dan kosinus. Kemudian di sini kita lanjutkan lagi rumus penjumlahan sinus dan kosinus. Untuk penjumlahan sinus dan kosinus, sini rumusnya ada 2. Yang pertama, sin A ditambah sin B sama dengan 2 sin setengah dikali A ditambah B dikali cos setengah dikali A dikurang B. Kemudian yang kedua adalah cos A ditambah cos B sama dengan 2 cos setengah dikali A ditambah B dikali cos setengah dikali A dikurang B. Nah, di sini rumusnya ada sin A ditambah sin B seperti ini. Kalau cos A ditambah cos B seperti ini. Nah, mungkin lebih jelasnya kita lihat di contoh. Contohnya, tentukan nilai sin 75 ditambah sin 15. Pembahasannya. Nah, di sini karena ada sin, maka rumusnya kita menggunakan rumus yang pertama. Rumus yang pertama di sini sin 75 dengan sin 15. Maka 75 ini adalah nilai A. Nah, 15 adalah nilai B. Tinggal kita masukkan ke rumus. Rumusnya adalah 2 sin setengah, A-nya adalah 75, B-nya adalah 15, kemudian dikali cos setengah, A-nya adalah 75 dikurang nilai B-nya adalah 15. Kemudian 2 sin setengah tetap kita turunkan, 75 ditambah 15 adalah 90. Kemudian cos setengah 75 dikurang 15 adalah 60. Maka 2 sin 90 dikali setengah 45. 60 dikali setengah adalah 30. Maka 2 sin 45 adalah setengah akar 2, cos 30 adalah setengah akar 3. Untuk mengalikannya, untuk mempermudah kita, 2 tetap diturunkan, kemudian setengah tetap dikalikan setengah, akar 3 dikali akar 3. Maka 2 dikali 1, 2 dikali 2, maka hasilnya adalah 2. 2 dikali 2, 4. Maka seperti ini, 2/4 akar 6. Maka disederhanakan menjadi 1/2 akar 6. Mungkin itu contoh yang nomor 1. Kemudian kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Dimana contoh yang kedua ini adalah nilainya cos-cos. Nah, mungkin tidak jauh berbeda. Di sini hanya di sini cos. Ini adalah nilai A, di sini adalah nilai B. Ingat, nilai V di sini adalah bernilai 180. Cos 180 dikali 5 dibagi 12 adalah 75. Kemudian cos 1/12 dikali V adalah cos 15. Nah, maka di sini nilai A-nya adalah 75. Cos 15 ini adalah nilai B. Tinggal kita masukkan. Mungkin caranya tidak jauh berbeda dengan yang contoh yang nomor 1. Maka di sini adalah hasilnya pun setengah akar 1/2 akar 6. Mungkin ini tuh penjelasan singkat dari Bapak. Silahkan kalian kerjakan untuk latihannya. Kalau salah mungkin Bapak cukupkan dulu. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.